semuanya. Kali ini bersama saya Amanda Raini yang akan mewawancarai sebuah sosok inspiratif yang mungkin dapat memberi inspirasi kepada teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa, apa kabarnya? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Sekarang sedang beraktivitas apa Mbak Anissa saat ini? Untuk kegiatan saat ini mungkin lebih ke organisasi, kemudian kami perkuliahan dan organisasi sendiri saat ini sedang mengikuti Al-Huda untuk yang di tingkat fakultas. Kemudian untuk yang di tingkat universitas, saya juga sebagai staf di UKM penelitian. Wah, beri tepuk tangan teman-teman semuanya di rumah. Baik, jadi saya ini tergolong mahasiswa yang aktif ya di lingkup universitas. Ya, bisa dikatakan sangat impresif sekali teman-teman. Saya sendiri terkagum-kagum dengan Mbak Anissa. Baik, mohon izin ya Mbak Anissa, saya akan mengambil sedikit waktunya untuk mewawancari Mbak Anissa. Nah, mulai pertanyaan pertama. Nah, baik Mbak Anissa, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? ya. Oke, perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hidayah, biasa dipanggil Nisa Al-Hida. Saya saat ini sebagai mahasiswa aktif di Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia UNY Angkatan 2024. Kegiatan utamanya ini berkuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya Mbak Anissa? Iya, benar sekali. Oh iya. Nah, saya dengar Mbak Anissa ini cukup berprestasi di SMA dan di kuliah. Nah, saya pertama-tama akan membahas di SMA terlebih dahulu ya Mbak Anissa. Nah, motivasi apa sih yang membuat Mbak Anissa untuk terus berprestasi di SMA? Apakah ada dorongan dari orang lain, orang tua, teman, atau bagaimana Mbak Anissa? Baik, mungkin awal mulanya saya ceritakan. Jadi sedari waktu SMP itu memang saya sudah sering untuk mengikuti lomba-lomba, walaupun banyak yang gagal seperti itu ya. Saya belajar di berbagai kegagalan yang telah saya sampai kemudian masuk ke SMA ataupun lebih tepatnya MA atau Madrasah Aliyah. Nah, di situ saya mulai dari kelas 10 itu bertekad seperti itu. Jadi saya bertekad bahwa saya harus bisa memiliki prestasi agar kedepannya ketika kuliah itu akan memudahkan untuk jalur masuknya seperti itu. Dan motivasi terbesar saya tentu saja dari orang tua. Kemudian yang tadi impian saya ingin masuk ke kuliah dengan jalur SNBP ataupun rapot. Mungkin kalau dari awal perjuangan dari awal kelas 10 itu saya sudah mengikuti lomba namun belum mendapatkan predikat juara seperti itu, dan dari situ saya tidak berkecil hati. Nah, justru ketika di kelas 11-nya alhamdulillah saya bisa meraih predikat walaupun masih di tingkat kabupaten. Nah, pada waktu itu juara pertama yang saya dapatkan adalah juara 2 kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten pada bidang ekonomi terintegrasi. Nah, kebetulan nih saya waktu itu juga IPS nih Kak, jadi sangat suka hal-hal humaniora seperti itu. Sama dong Mbak Anissa, saya juga IPS. Saya suka sekali dengan yang namanya darah, suka sekali. Ini Mbak Anissa ini tergolong dari support orang tua seperti itu ya. Kan orang tua dan ingin bermotivasi bahwa akan masuk ke kuliah jalur SNBP seperti ini Mbak Anissa. Selanjutnya, nah cara Mbak saya ini strategi untuk terus berprestasi di SMA ini bagaimana caranya Mbak Anissa untuk terus mempertahankan prestasinya ini? Baik, mungkin saya jelaskan dari tadi kan di waktu kelas 11 saya sudah mulai dapat predikat juara. Nah, kemudian di itu kan semester pertama, dan semester bulan ada lagi lomba karya tulis sejarah. Nanti Kak Mada kan ya suka sama sejarah, saya juga ekonomi pasti juga sejarahnya sebenarnya lebih suka seperti itu. Nah, pada waktu itu ditawari untuk ikut lomba karya tulis ilmiah sejarah itu, dan pada saat itu saya masih ingat mengambil tema soal monumen yang ada di Gunung Kidul. Itu monumen yang sangat penting ternyata. Jadi di sana ada stasiun penyiaran radio yang mana berperan penting dalam menyiarkan berita serangan bom 1 Maret kepada seluruh dunia. Kan pada waktu itu Indonesia tuh memang sedang dalam masa dikekang Belanda, padahal kan sudah merdeka. Nah, Belanda itu datang lagi artinya bahwa Indonesia itu tidak ada. Nah, di sini pentingnya stasiun penyiar radio tadi ternyata berawal dari stasiun radio kecil dan tersembunyi yang ada di Gunung Kidul itu menyiarkan berita melalui sinyal radio. Pada saat itu diteruskan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, kemudian
dari Bukit Tinggi itu baru diteruskan ke kantor perwakilan PBB di Amerika Serikat seperti itu. Nah, pada waktu itu saya memang sudah berkeyakinan bahwa oh ini temanya sangat bagus sekali karena kan memang mengangkat sejarah unik yang mungkin belum banyak orang tahu juga ya. Dari mana sih asal mula dari berita serangan bom 1 Maret ini bisa diumumkan ke seluruh dunia? Kita tahu bahwa dulunya saluran komunikasi kan masih sulit ya. Iya, betul, Nah, betul sekali. ternyata dari stasiun radio itu dan itu kecil dan tersembunyi, sangat tidak terduga. Namun pada saat itu ketika saya mempresentasikan lomba itu di Jogja, kebetulan memang belum berhasil dan di tahun berikutnya saya mengikuti kembali dan itu kan posisinya ketika saya sudah kelas 12 tapi masih semester awal jadi masih bisa untuk mengejar ikut lomba dan itu di tahun kedua saya masih ingat kembali mengangkat tema tentang sejarah yang unik. Kalau pada saat itu saya mengangkat soal filosofi dari pakaian perang Pangeran Hamengkubuwono pertama pada saat perjuangannya mendirikan Kesultanan Jogja. Jadi pada awal masa pendirian Kesultanan Jogja itu sangatlah rumit dan penuh intrik seperti itu. Kan kalau Kesultanan Jogja sendiri itu berasal dari kerajaan Mataram Islam yang kemudian terpecah. Nah, terpecahnya itu jadi kalau sekarang jadi Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Nah, pada saat proses penulisan karya tulis ini itu saya benar-benar belajar dari kesalahan tahun kemarin, maksudnya tahun yang sebelumnya. Nah, pada tahun pertama itu memang cerita saya sudah menarik, namun pengemasan dari judulnya itu masih biasa. Nah, saya upgrade di waktu tahun kedua ikut lomba karya tulis ilmiahnya itu menjadi judul yang menarik seperti itu. Jadi tidak hanya dari segi isi, namun judul pun harus menarik. Itu seperti cover buku. Kalau mungkin Kak Manda suka baca novel, Iya, suka sekali Mbak Anissa. kita lihat dulu Iya, nggak? betul. Itu karya tulis ilmiah itu juga sama. Jadi juri itu melihat judulnya dulu. Kalau udah nggak menarik, ya gimana ya? Untuk dinilainya pasti sudah tidak muat seperti itu. Selanjutnya ya Mbak Anissa, tadi saya sudah mendengar bahwa Mbak Anissa beberapa kali mengikuti lomba dan beberapa kali juga kalah menang. Nah, bagaimana Mbak Anissa ini membangun percaya diri untuk tetap terus berprestasi walaupun sebelumnya di lomba sebelumnya itu mengalami kegagalan? Bagaimana Mbak Anissa sendiri untuk terus mengembangkan percaya diri untuk terus berprestasi? Baik, kalau dari saya sendiri, dia sudah menanamkan mindset atau pemikiran seperti ini. Jadi kegagalan itu sebenarnya adalah kesuksesan yang tertunda. Karena dengan kita gagal itu justru kita tadi bisa belajar apa sih hal yang membuat kita awalnya kok nggak bisa untuk meraih predikat juara tersebut. Dan kalau dari saya sendiri justru kalau gagal itu bukannya yang terus jadi galau lama gitu, tapi setelah saya tahu oh saya gagal nih berarti saya harus koreksi diri, ini apa sih yang kurang untuk ditingkatkan di tahun-tahun lomba yang akan datang seperti itu. Baik, jadi Mbak Anissa ini terus berusaha ya untuk walaupun gagal tapi terus berusaha untuk mendapatkan kemenangan seperti itu. Nah, selanjutnya Mbak Anissa, dengar-dengar ini Mbak Anissa sudah berkuliah ya di universitas salah satu di Jogja yaitu Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kalau boleh saya tahu jalur apa yang Mbak Anissa yang untuk menempuh ke universitas ini? Alhamdulillah pada saat itu keterima melalui jalur seleksi awal jadi SNBP atau jalur rapor sebut aja seperti itu. Untuk menyiapkan untuk masuk ke universitas dengan jalur SNBP ini apa saja yang disiapkan oleh Mbak Anissa? Baik, mungkin saya cerita dari awal lagi tadi ya kayak flashback kembali bahwa untuk strategi bagaimana agar bisa lolos di jalur rapor ini terutama memang kita harus mulai membangun prestasi itu sedari awal. Jadi mulai dari awal kelas 10 banget itu saya mulai istilahnya ini sih lebih banyak belajar. Jadi saya meningkatkan kayak waktu belajar dibandingkan SMP kan. Kalau SMP mungkin masih santai dan banyak main gitu ya. Nah, ketika sewaktu MA itu kebetulan juga saya ada di asrama dan lingkungannya itu alhamdulillah sangat mendukung. Jadi teman-teman tuh setiap malam setelah ngaji dunia gitu saya lihat sampai malam pada belajar kan. Kalau kayak gitu kalau dari kitanya sendiri pun nggak belajar itu kok
sendiri Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi memang pengaruh lingkungan itu sangat penting. Pertama untuk menyiapkan tadi untuk persiapan masuk universitas. Untuk persiapan itu dilakukan mulai dari jauh-jauh hari, bahkan dari kelas 10-nya itu kita sudah planning nih, kita itu tujuannya mau seperti apa ke depannya, walaupun nanti di pertengahan pasti ada perubahan-perubahan Iya, seperti iya. itu ya. Nah, itu pentingnya memplanning dari awal dan banyak menyiapkan, banyak belajar seperti itu dari awal. Sangat mengesankan sekali teman-teman. Baik, selanjutnya kalau boleh saya tahu Mbak Anissa ini punya tokoh inspiratif nggak yang membuat Mbak Anissa sampai sekarang tuh berprestasi, bersemangat sekali untuk belajar? Ada tidak salah satu tokoh inspirasi yang membuat Mbak Anissa terus berkembang seperti ini? Baik, kalau bicara soal tokoh inspirasi ya, mungkin saya mengidolakan guru saya sewaktu MA. Jadi beliau itu seorang penulis yang aktif juga dan sering memenangkan beberapa kompetisi untuk lomba seperti itu. Padahal kita tahu sendiri ya, untuk seorang guru itu kan pasti sibuk mengajar. Nah, tapi beliau ini bisa tetap membagi waktunya dan bisa tetap berprestasi bahkan di tingkat nasional. Pada waktu itu beliau diundang sebagai salah satu penulis bahan ajar. Jadi modul bahan ajarnya itu sangat inspiratif, menekankan pada inovasi pembelajaran tadi, dan dari situ saya jadi tertarik memang di dunia kependidikan. Jadi kan kemudian saya mengambil prodi pendidikan seperti itu ya. Jadi, mungkin relevansi atau hubungan seperti itu. Nama Bapak Guru yang sangat inspiratif ini adalah Bapak Isnu Hidayat. Mungkin kalau bapaknya sedang nonton juga, mungkin kalau ini disiarkan seperti Iya, itu ya. Semoga Bapak sukses selalu. Iya, baik. Terakhir nih Mbak Anissa, ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik di luar sana, buat teman-teman di luar sana yang sedang berkuliah atau sedang ingin masuk kuliah untuk tetap berkembang dan berprestasi di masa depan? Ada nggak pesan-pesan? Silakan Nisa. Baik, untuk adik-adik kelas dan juga teman-teman semua, mungkin untuk rangkaian perjuangan setiap orang itu berbeda-beda, dan jujur saya karena sudah mengalami banyak kegagalan, maka baru bisa sampai di tahap puncak seperti ini. Dan untuk kalian yang baru berjuang, pokoknya jangan patah semangat, karena soal kalah menang itu hal biasa. Namun yang luar biasa itu bagaimana kita tetap bisa bangkit dari kegagalan menuju kesuksesan tersebut, seperti itu. Baik, pesan yang sangat mengesankan bagi saya dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa ini dapat bermanfaat. Nah, mengambil dari perkataan Mbak Anissa bahwa kita sebagai mahasiswa atau akan menjadi mahasiswa jangan terus menyerah. Kita harus berkembang dan terus mencoba hal-hal baru agar kita mempunyai pengalaman hidup yang sangat berkesan. Nah, itu tadi wawancara inspiratif bersama Mbak Anissa. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.